Saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Awal. Sebelum proses ini dieksekusi, sudah melalui tahapan apa saja? Kan ini bukan pelepasan aset, mestinya lebih ringan ya. Tetapi juga tidak ringan karena masuk pandemi. Seperti apa tahapan-tahapannya? Jadi kalau kita bicara tentang prosesnya cukup panjang, Prof. Renal. Jadi kami menggagas inisiatif ini sejak akhir 2018 sampai kemudian mulai berproses 2019 dan kemudian kita melakukan berbagai upaya dalam bentuk market sounding, ada investor meeting, kita tawarkan berbagai opportunity. Tapi paling tidak kajiannya yang bisa kami simpulkan ada dua kajian. Satu adalah kajian korporasi dan yang kedua adalah kajian regulasi. Dan ini yang mungkin penting gitu, karena memang kerjasama antara BUMN dan badan usaha, khususnya dalam konteks bandara, ini memang AP2 sebagai BUMN ini baru yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang kajian regulasi, ini semua kerjasama BUMN dan badan usaha ini, kemudian juga ada Permen 81 yang juga berkaitan dengan hak-hak pengelolaan bandara yang kemudian bisa dikerjasamakan. Nah itu yang kalau kita bicara dalam pendekatan regulasi. Jadi prinsip-prinsip GCG, compliance, governance, dan sebagainya, tentu saja dengan aspek prudent yang tinggi, aspek kehati-hatian juga menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Nah yang kedua adalah kajian-kajian korporasi. Sampai kemudian juga kita harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan juga kemudian dari pemegang saham kita. Jadi saya rasa ini satu peluang, karena dalam situasi pandemi kita bisa menawarkan aset yang kemudian diminati oleh investor strategis. Jadi tidak mudah kita menawarkan sesuatu dalam situasi yang sulit, tapi kemudian responnya masih sangat positif. Kelihatannya pihak India ini sudah kenal betul ya peta radar bandara-bandara internasional mana yang kira-kira bisa dikerjasamakan dan mereka bisa create value. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau ini belum pernah dilakukan oleh BUMN lain, apa yang menjadi sangat spesifik dibandingkan dengan BUMN yang lain? Setahu saya Pelindo itu juga pernah, tapi mungkin bentuknya skemanya lain itu ya. Oke, apa yang membedakan dengan ya, karena ini adalah yang pertama tadi. Ya, pertama memang industri transportasi kita ini kan sedang tumbuh ya, Prof. Ya. Jadi kalau transportasi darat mungkin Prof. Renal juga mengikuti bagaimana kemudian para operator jalan tol atau toll road juga kemudian sekarang bukan lagi hanya sekedar ingin menjadi operator atau pembangun tol saja, tapi juga bagaimana mendayagunakan asetnya. Ada konsep yang pengelolaannya dikerjasamakan, ada konsep dilepas, dan lain sebagainya. Pelabuhan juga sama, Prof. Karena segmen atau sektor transportasi yang berbeda. Tentu saja dasar rujukan regulasi yang tadi saya bilang itu, mereka lebih dulu, Prof. Jadi mungkin boleh dibilang di sektor transportasi udara, itu bisa ketinggalan 5-10 tahun dalam konteks kerjasama. Nah, di sisi yang lain, mereka ini melihat potensi bandara kita ini kan berbeda-beda. Jadi kalau dalam konteks enterprise value, bandara-bandara dengan kategori yang di atas 5 juta sampai 10 juta itu memiliki EBITDA multiple-nya ini cukup bagus, cukup tinggi. Saya ngambil referensi saja salah satu bandara yang cukup dikenal di UK, Manchester Airport, itu kapasitasnya mungkin hanya sekitar setahun, cuma 20 sampai 23 juta ya sebelum pandemi ya. Dan jangan lupa, bandara ini kan sebuah satuan ekosistem ya, Prof. Ya. Jadi kalau kita ngomong bandara, ada kawasannya, ada Aerocity-nya. Aerocity ini yang juga sekarang belum apa-apa. Di Kuala Namu ini tidak ada sama sekali. Ada peluang untuk kita membangun e-commerce center di sana. E-commerce cargo yang basisnya sudah berbasis bisnis e-commerce. Ada peluang untuk kita membangun juga untuk MRO facilities, maintenance, repair, dan overhaul pesawat. Ada peluang kita membangun untuk kawasan tempat atau kawasan hiburan, kawasan untuk kemudian pariwisata, kawasan untuk komersial, warehousing, dan sebagainya. Lahannya masih sangat luas. Lahannya luas. Karena sekarang existing lahan kita ini kan 1.400 hektar. Dan baru di-occupied kurang lebih sekitar 600 sampai 700 hektar saja. Banyak yang idle. Masih banyak yang idle, kurang lebih hampir 800 hektar. Tapi jangan lupa, kawasan di sekitarnya pun karena milik BUMN, kami sudah pernah ditawari dan kita sudah pernah bicara sama PT PN 2, apabila dimungkinkan untuk pengembangan kawasan, itu juga sangat dimungkinkan untuk berkolaborasi. Jadi kita berharap ini memang akan ada sebuah kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan Aerocity ke depan, dan banyak hal lagi yang menurut kami, termasuk juga untuk pengembangan kawasan pendidikan karena areanya, dan juga yang sekarang juga sedang jadi pertimbangan untuk kawasan kesehatan karena dia punya kelebihan, dia akses ke bandaranya dekat. Jadi kalau untuk
medical evacuation, untuk kemudian medication rumah sakit, darurat tuh udah sangat biasa. Di luar negeri itu udah biasa. Kawasan-kawasan kesehatan tuh didesain di dekat-dekat bandara. Prospek kedepannya kami masih sangat optimis sekali, dan tentu saja itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Dalam artian, dalam konteks funding, pendanaan, expertise, dan lain sebagainya. Kapasitas bandara yang sekarang 8 juta akan menjadi 65 juta. Oh, seperti Soekarno-Hatta. Betul sekali. 65 juta dalam tempo 25 tahun di masa kerjasama. Saya akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan Saudara Dr. Awaludin, CEO dari Angkasa Pura II. Kita tunggu pada episode selanjutnya. Stay relevant.